telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan melakukan ajakan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis. Kami menilai ini terlalu jahat untuk menuduh kami sebagai dalang penghasutan segala macam. Kalau ini memang negara demokrasi, ya tentu saja ini harus kita dorong untuk segera membebaskan Del Pedro dan kawan-kawan. Tangis Magda Antista, ibunda dari aktivis Del Pedro Marhaen, pecah saat menjenguk anaknya di tahanan Polda Metro Jaya. Ibu siapa yang tak hatinya hancur melihat anaknya harus mendekam di balik jeruji polisi. Magda bilang, anaknya bukan maling dan koruptor, tapi hanya membela rakyat. Nama Del Pedro mencuat setelah dirinya ditangkap polisi usai gelombang unjuk rasa akhir Agustus lalu. Polda Metro Jaya kemudian menetapkan Del Pedro dan sejumlah aktivis sebagai tersangka penghasutan. Del Pedro diduga menghasut pelajar dan anak-anak lewat media sosial. Polisi yakin sudah bekerja sesuai dengan bukti dan fakta sehingga terus melanjutkan proses hukum terhadap Del Pedro. Ya, dasar tindakan dari penyidik adalah berdasarkan fakta-fakta. Fakta-fakta yang ditemukan, berdasarkan barang bukti yang ditemukan, dan berdasarkan alat bukti yang didapat. Jadi, penyidik bekerja dengan sangat cermat, hati-hati. Kami punya SOP, komitmen Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas kasus ini sebagaimana SOP yang berlaku secara proporsional dan juga secara profesional. Penangkapan Del Pedro juga diikuti dengan penggeledahan di kantor Lokataru Foundation. Polisi membawa pakaian, buku, spanduk, publikasi penelitian hingga gawai milik Del Pedro. Kebetulan ada barang bukti yang diambil oleh pihak kepolisian, yaitu berupa pakaian dan juga 2 tablet, 2 unit laptop, berserta 1 unit monitor komputer dan juga keyboard dan mouse-nya. Barang-barang seperti buku-buku, spanduk, serta juga mungkin dompet yang berisikan KTP, paspor, dan juga SIM. Lokataru Foundation menilai dugaan polisi terhadap direktur eksekutifnya itu sangat keji. Apalagi Lokataru Foundation dibentuk bukan untuk menghasut, melainkan melakukan advokasi hukum, hak asasi manusia, serta pendidikan demokrasi. Ini bentuk lagi-lagi kambing hitam, tuduhan keji, tuduhan kejam kepada Lokataru Foundation yang sejak awal teman-teman bisa tanya aja ke Kemenkumham di SK organisasinya itu dia bagian apa gitu. Ini sudah sejalan apa yang dilakukan oleh Lokataru Foundation itu melakukan advokasi, melakukan bantuan hukum gratis, bahkan melakukan pendidikan HAM, pendidikan demokrasi, melakukan penyadaran publik, mengamplifikasi suara-suara tuntutan-tuntutan publik. Lalu justru kami yang dituduh dengan keji gitu sebagai dalang. Tim Advokasi untuk Demokrasi menyebut bahwa penangkapan Del Pedro dan aktivis lainnya salah prosedur. Penentuan tersangka dilakukan tanpa pemeriksaan awal dan tak ada kesempatan untuk mengklarifikasi tudingan polisi. Bagaimana kemudian baik itu Muzaffar Salim, Del Pedro Marhaen, terus kemudian Qorik dan juga satu lagi Syahdan itu tidak pernah dipanggil satu kali pun dengan surat yang resmi untuk sebagai terlapor untuk melakukan klarifikasi soal sangkaan-sangkaan yang diberikan kepada mereka. Jadi baik di dalam KUHP maupun di dalam KUHP dan putusan MK sendiri itu sudah ditegaskan bahwa untuk bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka itu sudah harus ada bukti permulaan terlebih dahulu. Jadi di sini kami melihat ada satu proses yang loncat ketika menjemput paksa teman-teman ini sampai di kepolisian. Mereka itu juga sudah dengan status tersangka, bukan
orang yang hadir sebagai saksi atau terlapor untuk mengklarifikasi sangkaan-sangkaan. Sebagai bentuk dukungan kepada Del Pedro dan protes kepada tindakan kepolisian, sejumlah aktivis ramai menjenguk Del Pedro di tahanan Polda Metro Jaya. Selain aktivis, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra juga mendatangi Del Pedro di tahanan. Yusril menyebut Del Pedro memang yakin tidak bersalah, namun kepolisian pun beralasan sudah cukup bukti. Karena itu pemerintah akan memastikan bahwa proses hukum terhadap Del Pedro sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana. Dan dia mengatakan saya tetap berpendapat bahwa saya tidak bersalah. Ya, saya katakan kami menghormati itu. Walaupun polisi mengatakan cukup bukti, Anda mengatakan tidak cukup bukti, kita tunggu sampai pemeriksaan ini selesai. Dan kami harus memastikan bahwa Anda diperiksa sesuai ketentuan-ketentuan hukum acara pidana. Tidak ada pemaksaan, tidak ada kekerasan, dan pemeriksaan itu dilakukan secara fair, jujur, dan adil, dan didampingi oleh penasihat hukum. Komisi Kepolisian Nasional berjanji mengawasi proses hukum terhadap Del Pedro dan aktivis lainnya yang dituding menghasut kerusuhan saat unjuk rasa. Kompolnas akan memastikan para tersangka mendapatkan hak-hak hukumnya, termasuk bebas dari intimidasi saat pemeriksaan. Satu, penangkapan. Yang kedua, penetapan tersangka sendiri kan bisa diuji di pra-peradilan. Apakah sah atau tidak, itu tentu perlu digunakan. Yang kedua, kita tentu tetap memastikan bahwa itu proses model di dalam penanganan kaitannya dengan pelaku-pelaku kerusuhan, termasuk yang khusus yang ini disangkakan pada Del Pedro, tentu hak-hak tersangka itu dapat terpenuhi, termasuk di dalam dirinya ya hak untuk diam, hak untuk membela diri, itu kan ada hak yang harus dihormati. Tim hukum advokasi aktivis bakal mempertimbangkan sejumlah langkah dan saat ini tengah menunggu hasil pengajuan penangguhan penahanan dan mempersiapkan rencana pra-peradilan. Pasalnya memang ini sifatnya bentuknya adalah penghasutan seperti itu. Tapi kita lihat gitu ya, ini tidak ada korelasi, tidak ada kausalitasnya gitu ya dengan beberapa gelombang protes yang dilakukan oleh masyarakat luas gitu ya. Akan terus melakukan pendampingan di tahapan penyidikan ini gitu ya. Mungkin coba juga menimbang beberapa hak yang memang diberikan kepada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu salah satunya melakukan penangguhan penahanan atau mengajukan permohonan pra-peradilan gitu ya. Amnesty Internasional Indonesia menilai tuduhan polisi soal penghasutan lemah sebab ajakan berunjuk rasa sah dan dilindungi undang-undang dan bukan ajakan untuk melakukan kekerasan. Nah, hampir keseluruhan konten atau materi yang saya lihat di dalam unggahan-unggahan itu semuanya bersifat legitimate, dalam arti kalaupun mereka dianggap menghasut orang atau menghasut anak untuk melakukan unjuk rasa atau untuk melakukan demonstrasi dalam menyatakan pendapat dan pikiran mereka. Nah, kalau demikian halnya, justru hak itu dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh undang-undang, termasuk undang-undang perlindungan anak. Proses hukum harus dijamin berlangsung adil dan transparan. Dan bila proses hukum yang terkesan dipaksakan, justru bakal meruntuhkan kewibawaan penegak hukum. Tim Liputan Kompas TV.